Gerakan kakak. Ya, betul. Nah, coba ini dia mainan wajib ini. Sudah, dijelasin. Mesin Pak, silakan Pak dijelasin. Oke lah, untuk kawan-kawan operator ini ada kita bawa mekanik. Operator karena tidak perlu ya. Operator sama mekanik lah karena jadi ini kita ada bawa sampel filter. Biasa kan kalau di unit kan cuman lihat luar ya kan. Nah kalau ini kan kita bawa langsung contohnya sama isi dalamnya. So ini kan kalau untuk ini biasa kalau di engine itu ada oli apa? Filter engine. Nah kalau misalkan dibelah filter engine nih dalam bentuknya gini. Ini kalau untuk filter engine. Cuman kalau untuk membedakan ori apa KW sih agak susah sih perbandingannya. Soalnya kalau untuk ori sama KW itu emang agak susah ya. Kalau KW kan emang beda merek ya kan. Bisa kalau misalkan GCB sama Donasal memang udah nampak gitu. Kalau mau membandingkan asli sama KW sih memang nggak ada gitu. Paling beda merek, sama isi dalamnya. Antara asli dan tidak asli. Antara asli dan tidak asli. Paling contohnya untuk gambarnya di depannya. Ada barcode yang kita bisa. Dan ada barcode yang Bisa? Mau coba bantu? Bisa scan lebih baik. Bisa. Kita lanjut dulu. Contoh Terus ini yang di sini. filter oli. Jadi ini contoh adalah filter oli engine, banyak oli engine. Lihat sini. Jadinya yang perlu diperhatikan biasanya pertama adalah sealnya. Nah, sealnya ini memang dirancang memang menyesuaikan dengan engine kita di sini. Jadinya begitu dirapatin, ya seal ini akan termounting didudukannya dengan rapat. Tidak mudah terlepas. Kalau tempat lain kadang ini jangan lepas. Oh iya, betul, iya Pak. Pernah coba Pak? Iya. Ya. Tidak mudah terlepas. Yang kedua kalau Bapak perhatikan ini ada threadnya. Dratnya Pak ya. Kalau punya GCB ketika Bapak pasang itu lembut, halus, sampai kencang enak. Tapi kalau Bapak KW atau brand lain itu bisa jadi mungkin sekali masuk, tetapi beberapa kali tidak lama threadnya akan rusak. Kenapa? Memang bukan pasangannya. Antara dua Pak, bisa merusak drat ini, bisa merusak. Iya. Yang ada di dudukan. Jadi Bisa bukan- juga dia seret dulu baru enteng kan ada juga. Setelah lama menyesuaikan. Iya. Bisa saja yang sana udah termakan. Iya, betul. Engine-nya gitu. Ya. Tuh. Kemudian di bawah sini sih ada namanya kartu anti pembuangan. Ya. Kalau kita biasa di orang teknik sebutnya drain anti valve, Iya. valve anti drain. Dan ini yang penting kenapa? Ketika engine dimatiin Pak, off, artinya kan tidak ada sirkulasi oli engine dari pompa ke sistem Pak. Nah, dengan adanya valve ini, bawahnya ini, jadinya oli itu tersimpan di filter ini, tidak dibuang ke luar filter. Kenapa? Tujuannya untuk proses selanjutnya. Begitu nanti engine running di awal, namanya proses engine running itu kan oli diisap oleh pompa, baru dilumasi ke crankshaft, camshaft, turbo pan. Itu butuh sepersekian second atau sepersekian detik. Nah kalau Bapak terlambat olinya, otomatis pelumasannya berkurang. Nah dengan adanya katup anti pembuangan yang ada di filter ini, maka oli sudah tertampung di sini. Begitu engine running, oli langsung tersedot. Langsung melumas. Gak perlu nunggu oli yang ada di oil pan tersedot, karena sudah ada di sini. Ya, ini proses pelumasannya udah cepat tercapai lebih dahulu, karena sudah ada oli standby di filter. Kenapa? Karena ada tadi katup anti pembuangan supaya oli yang ada standby di sini enggak dibuang ke sistem. Oke. Kemudian ini namanya papernya Pak ya, media filternya. Memang ini harus dicek di semacam laboratorium. Kalau kita bandingkan dengan yang
yang lain. Kalau kita pakai bisa berbeda Pak ya, panjang pendek ya. Iya. Otomatis proses filtrasi juga berbeda juga, ukurnya berbeda. Kemudian kalau kita perhatikan mungkin secara kasat mata nggak bisa lihat, tapi kalau kita masukin di lab, ini papernya atau elemennya jauh lebih bagus Pak dibandingkan ini. Sama juga ini, coklat, agak coklat-coklat. Bukan warnanya, tapi ininya, papernya. Kemudian juga panduan elemen dari dalam sini ada panduan Pak. Nah, ini ada. Ini udah sebarang Pak ini ya. Ini. Kalau yang filter lain dia cuma semacam stick. Kemudian kan di bawahnya sebarang. Yang filter lain. Dia pakai spring gitu. Spring. Jadi dia hanya Ada. fungsi menekan. Jadi hanya dia cuma merapat aja, aksialnya aja. Kalau kita nih di sini posisinya, nah, supaya nanti di sini ada hostingnya, dia ada gerak baik ke atas maupun ke samping. Jadinya dia rapat ya Pak, fix. Jadinya ibaratnya nih elemennya terhadap rumahnya itu betul-betul rapat, nggak goyang. Itu disebut panduan elemen Pak. Kemudian yang terakhir rumahnya seleket sini, Dan terus itu yang tahan terhadap korosi. Dan kita kalau ada tekanan dari luar itu nggak gampang gepeng. Terus kalau dia stoknya lama di gudang dia Pak, di kepalanya itu nggak bisa korosi ya, karatan gitu Pak. Biasanya kan kalau filter tuh lama nggak kepake, Salah packingnya ada, seharusnya enggak. kayaknya sering tuh Pak ada, tapi bukan ini sih, material yang lain, filter lain dia di atas tuh Pak, kan ada jerat tuh. Ini ada jeratnya. Kelilingnya itu biasanya ada karat Pak. Iya. Nah, kalau merek lain saya nggak bisa komen Pak. Iya. Itu kita desain ini memang supaya anti karat. Iya betul Pak. Korosi. Betul. Setelahnya kalau misalnya Bapak beli, kalau sudah packingnya rusak ya jangan diterima. Iya. Walaupun dari mitra yang sebelum dikirim ya pasti Tetap kita cek dulu Pak. Iya betul. packingnya masih bagus. Karena kita tidak bisa bayar menutup kemungkinan. Mama mungkin Bapak ada beli sama otomatis yang mudah-mudahan ya. Bapak ada beli dari mitra IP, mungkin Bapak juga ada sourcing dari tempat lain kira-kira sama. Nah, Bapak bisa lihat ini sebenarnya walaupun boxnya sama-sama GCB, tapi dalamannya beda Pak. Iya. Makanya ini kita ambil bawa sini untuk memperlihatkan cutaway-nya, potongannya seperti itu. Sepintas memang sih sama, tapi kalau Bapak detailkan secara filter elemen, kemudian valve-nya, seal-nya sama tadi grid-nya itu jauh berbeda Pak. Kekuatannya seperti itu Pak. Mungkin ada teman-teman di plan